cops come through when the whiskey's run out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Andini dengan NIM 1966047 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang Angkatan 2019. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah semantik. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi mengenai semantik ditinjau dari segi penamaan dan pendefinisiannya. Oke, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu semantik ditinjau dari segi penamaan. Dalam penamaan ini jelaslah bahwa pemberian nama tentang sesuatu bersifat arbitrer dan merupakan soal konvensi atau berdasarkan kesepakatan masyarakat bahasa itu sendiri. Meskipun demikian, berdasarkan teori yang ada, terdapat beberapa penamaan yang dilatar belakangi oleh sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa tersebut diantaranya 1. Peniruan bunyi, 2. Penyebutan bagian, 3. Penyebutan sifat khas, 4. Penemu atau pembuat, 5. Tempat asal, 6. Bahan, 7. Keserupaan, 8. Pemendekan, dan 9. Penamaan baru. Untuk sebab yang pertama dari penamaan yaitu peniruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia dan daerah terdapat sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peniruan. Maksudnya ialah nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Misalnya pada binatang yang berbunyi tokek, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai binatang tokek. Sejalan dengan itu, ada pula beberapa kata yang dibentuk dari kata kerja atau nama pembuatan dari tiruan bunyi tersebut. Contohnya adalah bunyi benda yang berbunyi klik, yaitu terdengar bunyi anak kunci yang diputar orang. Selain itu adalah bunyi tok tok tok, yaitu bunyi ketukan pintu. Sebab penamaan yang kedua yaitu penyebutan bagian. Di sini ada dua istilah. Yang pertama, pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau hal, padahal yang dimaksud adalah keseluruhannya. Misalnya adalah kata kepala dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan Rp1.000. Bukanlah dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya sebagai satu kesatuan. Dan istilah yang kedua yaitu kebalikannya, atau totem pro parte, yaitu keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, dikatakan semua perguruan tinggi ikut dalam lomba puisi, padahal yang dimaksud hanyalah peserta-peserta lomba dari perguruan tinggi tersebut. Sebab penamaan yang ketiga adalah penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas ini hampir sama dengan pars pro toto yang dibicarakan di atas. Adalah persamaan suatu benda berdasarkan sifat yang khas yang ada pada benda itu. Gejala ini merupakan peristiwa semantik karena dalam peristiwa itu terjadi transposisi makna dalam pemakaian, yakni perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Sebagai contohnya adalah orang yang sangat kikir lazim disebut dengan si kikir atau si bakhil. Sedangkan anak yang tidak dapat tumbuh menjadi besar tetap saja kecil, maka disebut berdil. Sebab yang keempat, penemu atau pembuat. Banyak nama benda dalam kosakata bahasa Indonesia yang dibuat berdasarkan nama penemunya, nama pabrik pembuatnya, atau nama dalam peristiwa sejarah. Nama-nama benda yang demikian itu disebut dengan istilah apelativa. Contohnya adalah kata volt, yakni nama satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya, yaitu volta pada tahun 1745 sampai dengan 1787 Masehi. Ada juga kata sandwich, yaitu roti dengan mentega yang di dalamnya berisi daging, merupakan nama yang berasal dari nama seorang bangsawan Inggris, yaitu sandwich. Sebab yang kelima, tempat asal.
Sejumlah nama benda dapat ditelusuri berdasarkan dari nama tempat asal benda tersebut. Sebagai contohnya adalah kata magnet yang berasal dari nama tempat, yakni magnesia. Sebab yang keenam adalah bahan, yaitu ada sejumlah benda yang namanya diambil dari nama bahan pokok benda itu. Contohnya adalah kata kaca. Kaca adalah nama bahan. Kemudian barang-barang lain yang dibuat dari kaca disebut juga kaca, seperti kacamata, kaca jendela, kaca spion, dan kaca mobil. Sebab yang ketujuh, keserupaan. Dalam praktik berbahasa, banyak kata yang digunakan secara metaforis. Maksudnya adalah kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Contohnya kata kaki pada frase kaki meja, kaki gunung, dan kaki kursi. Di sini kata kaki mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata kaki itu, yaitu alat penopang berdirinya tubuh pada frase kaki meja dan kaki kursi, dan ciri terletak pada bagian bawah pada frase kaki gunung. Sebab yang kedelapan yaitu pemendekan. Dalam perkembangan bahasa terakhir ini, banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terbentuk sebagai hasil penggabungan unsur-unsur huruf awal atau suku kata dari beberapa kata yang digabungkan menjadi satu. Contohnya adalah ABRI, yang berasal dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ada juga KONI, yang berarti Komite Olahraga Nasional Indonesia. Tilang yang berasal dari bukti pelanggaran, dan lain sebagainya. Dan sebab yang ke-9 atau yang terakhir yaitu penamaan baru. Dewasa ini banyak kata atau istilah baru yang dibentuk menggantikan kata atau istilah lama yang sudah ada. Kata-kata atau istilah-istilah lama yang sudah ada itu perlu diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru karena dianggap kurang tepat, tidak rasional, kurang halus, atau kurang ilmiah. Sebagai contohnya adalah kata pariwisata yang mengganti kata turisme, kata wisatawan untuk mengganti turis atau pelancong, kata dharma wisata untuk mengganti piknik, dan kata suku cadang untuk mengganti onderdil. Oke, masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu semantik ditinjau dari segi pendefinisiannya. Perlu diketahui bahwa pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Banyak cara dapat digunakan untuk membuat definisi ini. Hasil yang didapat dari cara-cara pendefinisian ini adalah adanya beberapa macam definisi yang taraf kejelasannya tidak sama. Di antaranya ada definisi sinonimis, definisi formal, definisi logis, definisi ensiklopedi, dan definisi operasional. Untuk definisi sinonimis, definisi ini adalah definisi yang paling rendah tingkat kejelasannya. Maksudnya adalah suatu kata didefinisikan dengan sebuah kata lain yang merupakan sinonim dari kata itu. Contohnya, kata ayah didefinisikan dengan kata bapak. Kata tirta didefinisikan dengan kata air. Yang kedua, definisi formal. Dalam definisi formal ini, konsep atau ide yang akan didefinisikan itu disebutkan dahulu sebuah ciri umumnya, lalu disebutkan pula sebuah ciri khususnya yang menjadi pembeda dengan konsep itu atau ide lain yang sama ciri umumnya. Sebagai contohnya adalah kata bis sebagai konsep atau idenya. Kemudian ciri umumnya adalah kendaraan umum, sedangkan ciri khususnya dapat memuat banyak penumpang. Nah, dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi formal dari kata bis adalah kendaraan umum yang dapat memuat banyak penumpang. Sedangkan yang ketiga yaitu definisi logis. Definisi logis mengidentifikasikan secara tegas objek, ide, atau konsep yang didefinisikan itu sedemikian rupa, sehingga objek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek lain.
Definisi logis ini biasa terdapat dalam buku-buku pelajaran, dan karena itu, maka sifatnya mendekati ilmiah. Yang keempat, definisi ensiklopedi. Definisi ensiklopedi ini lebih luas daripada definisi logis, sebab definisi ensiklopedi ini menerangkan secara lengkap dan jelas serta cermat akan segala sesuatu yang berkenaan dengan kata atau konsep yang didefinisikan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah definisi operasional. Jenis definisi lain yang banyak dibuat dan digunakan adalah definisi yang sifatnya membatasi. Definisi ini dibuat orang untuk membatasi konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam suatu tulisan atau pembicaraan. Oleh karena itu, sering juga disebut dengan istilah definisi operasional. Definisi ini hanya digunakan untuk keperluan tertentu dan terbatas pada suatu topik pembicaraan. Sebagai contohnya adalah A. Yang dimaksud dengan air dalam tulisan ini adalah cair yang merupakan kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti untuk makan, untuk minum, mandi, dan cuci. Dan B, yang dimaksud dengan kata air dalam pembahasan ini adalah segala zat cair yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, baik yang ada dalam batang maupun yang ada dalam buah. Dari kedua contoh tersebut, tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan air pada definisi A tidak sama dengan air pada definisi B. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.